Saya Bella Cinta. Dan saya Adelia. Perkembangan sosioemosional pada masa kanak-kanak sampai masa remaja. Kalian tahu nggak sih apa itu perkembangan sosioemosional? Perkembangan sosioemosional berasal dari dua kata, yaitu sosial dan emosi. Yang pertama, sosial. Sosial berarti pencapaian kematangan dalam suatu hubungan atau bisa disebut sebagai proses menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan juga moral agama yang berlaku. Yang kedua yaitu emosi. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Emosi pun juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu emosi positif. Contohnya ketika kamu merasa senang atau bersemangat dalam melakukan suatu hal. Yang kedua yaitu emosi negatif. Contohnya ketika kamu merasa marah ataupun kecewa dengan dirimu. Jadi, perkembangan sosioemosional adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan juga bagaimana untuk menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya adalah perkembangan sosioemosional pada anak-anak. Pada masa kanak-kanak, kehidupan sosial dan emosional mengalami banyak sekali perubahan. Salah satunya adalah relasi antara orang tua dan anak dan juga antara anak dan kawan-kawan sebayanya. Tahapan pertama, tahapan kanak-kanak awal, usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini, emosi kehadirannya lebih awal daripada kemampuan berbahasa dan kognitif anak. Karena itu, emosi digunakan sebagai alat komunikasi. Jadi, perkembangan emosional adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan juga bagaimana menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Halo, saya dari pemateri kedua akan membahas tentang perkembangan moral masa kanak-kanak sampai remaja. Sebelum kita masuk ke materi, apa sih yang dimaksud moral? Menurut Maria Assunta, moral adalah perilaku atau attitude yang dimiliki manusia sebagai manusia. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu perkembangan moral masa kanak-kanak. Perkembangan moral pada anak-anak itu bisa dilihat pada usia 2-3 tahun. Menurut teori Erikson, masa kanak-kanak juga bisa disebut masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Masa estetika di sini maksudnya anak mulai mengenal keindahan, dan masa indera itu maksudnya ada kemajuan pesat pada indera anak. Dan yang terakhir, masa menentang orang tua. Masa menentang orang tua di sini maksudnya anak mulai mengeksplor kemampuan berpikirnya. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu perkembangan moral pada masa remaja. Perkembangan moral pada masa remaja dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ada tahap prakonvensional, yang kedua ada tahap konvensional, dan yang terakhir ada tahap pasca konvensional. Tahap prakonvensional ini remaja mulai melakukan tindakan dan tindakannya itu dilakukan sesuai dengan apa yang dia sukai. Dan tahap kedua, tahap konvensional. Tahap konvensional ini remaja mulai bersosial dan mulai takut melakukan pelanggaran. Yang terakhir, tahap pasca konvensional. Pada tahap pasca konvensional ini, remaja mulai berpikir dan berpikirnya itu universal, umum. Jadi disesuaikan dengan keadaan di sekitarnya. Tiga cara untuk mendorong perkembangan sosioemosional dan juga moral pada anak. Yang pertama bisa dengan cara bermain. Kenapa? Karena pada hakikatnya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pun itu butuh bermain. Bisa untuk sekedar refreshing, karena dengan bermain anak-anak itu akan
berinteraksi dengan orang lain, maka di situ dia akan menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, orang tua di sini adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi orang tua itu perlu memberikan pendidikan emosional dan juga sosial untuk anaknya, seperti yaitu melatih kesabaran anak. Kemudian yang kedua yaitu memberitahu anak cara memperlakukan orang lain itu penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga yaitu survive dalam keadaan kesulitan sekalipun. Kemudian yang terakhir yaitu anak itu perlu dilatih emosionalnya ketika bersama orang lain, karena untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen,